Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel kita di pembelajaran fisika. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah materinya tumbukan. Namun sebelum masuk ke materi tumbukan, perlu kita ingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hukum kekekalan momentum. Nah, minggu lalu hukum kekekalan momentum sudah kita peroleh bahwa jumlah momentum awal, yaitu sebelum tumbukan, ini sama dengan jumlah momentum akhir atau momentum setelah tumbukan. Nah, dengan persamaan M1V1 ditambah dengan M2V2 ini sama dengan M1V1 aksen ditambah dengan M2V2 aksen. Di mana tanda aksen di sini menunjukkan bahwa keadaan benda ini adalah setelah tumbukan. Nah, persamaan ini nanti kita akan terapkan pada materi tumbukan. Baik, sekarang kita masuk ke materi tumbukan. Untuk yang pertama, yaitu hukum kekekalan energi pada tumbukan. Nah, untuk benda yang bertumbukan pada bidang datar, energi potensial benda tidak berubah karena tidak mengalami perubahan ketinggian gitu ya. Sehingga yang ditinjau hanya energi kinetiknya saja. Nah, dengan demikian diperoleh energi kinetik sebelum tumbukan dengan energi kinetik sesudah tumbukan, ini nilainya adalah sama. Gitu ya. Di mana EK1 ini disubstitusi menjadi setengah M1 kali V1 kuadrat. EK2 ini menjadi setengah M2 kali V2 kuadrat sama dengan EK1 aksen atau energi kinetik setelah tumbukan setengah M1 V1 aksen kuadrat, EK2 aksen yaitu setengah M2 V2 aksen kuadrat. Ini harusnya 2 ya. Nah, kemudian persamaan hukum kekekalan momentum pada materi minggu lalu kita substitusikan ke persamaan yang baru ini, maka nanti akan kita peroleh persamaan akhir seperti ini, yaitu minus V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi dengan V1 min V2, hasilnya adalah 1. Nah, ini disebut sebagai tumbukan nanti yang lenting sempurna, ya, di mana tidak ada energi kinetik yang hilang atau berubah menjadi bentuk energi yang lain. Nah, secara umum dapat dituliskan menjadi bentuk seperti ini, yaitu minus V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen dibagi dengan V1 dikurangi V2, ini sama dengan E, di mana E ini adalah disebut sebagai koefisien restitusi tumbukan. Nah, nilai E nanti ini akan mempengaruhi jenis tumbukan apa yang terjadi antara dua buah benda. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tumbukan. Jenis tumbukan yang pertama ini disebut sebagai tumbukan lenting sempurna, yaitu tumbukan yang momentum sebelum dan sesudah tumbukan nilainya sama dan energi kinetiknya antara sebelum dan sesudah tumbukan ini juga sama. Dengan kata lain, tidak ada energi kinetik yang berubah menjadi energi yang lainnya. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna ini nilai koefisien restitusinya E-nya sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak simulasi berikut ini. Nah, di sini ada 4 buah bola at rest position dalam keadaan diam. Kemudian ada 1 buah bola nanti yang akan digunakan untuk menumbuk. Kemudian 4 bola tadi ini initial velocity atau kecepatan awalnya adalah 0 karena keadaan awalnya diam. Dan 1 bola ini masanya M, kecepatan awalnya adalah V. Nanti bola ini akan didorong sehingga menumbuk 4 bola
yang lain gitu ya. Nah, sekarang momentum sebelum tumbukan, total momentum before the collision. Kita lihat di sini untuk benda yang di sebelah sini ada 4 buah bola, maka masanya adalah 4M. Nah, tadi keadaan bolanya yang 4 bola ini diam, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian bola yang di sebelah kanan ini akan didorong sehingga nanti menumbuk 4 bola di sini. Kecepatan awalnya tadi adalah V. Nah, dengan demikian momentumnya adalah M kali V. Maka total momentumnya sebelum terjadi tumbukan adalah M dikalikan V atau MV. Nah, setelah ditumbukkan, ternyata ketika satu buah bola ini ditumbukkan, maka dari 4 bola tadi yang terpental juga 1 gitu ya. Maka di sini kondisinya hampir tidak berubah, di mana 4 buah bola ini tetap diam, kemudian 1 buah bola di sini bergerak dengan kecepatan V. Sehingga di sini pada 4 buah bola, final velocity-nya, kecepatan akhirnya untuk 4 buah bola tadi adalah 0. Kemudian untuk bola yang di sebelah sini tadi dia bergerak ke kiri. Nah, dia kecepatan akhirnya adalah V. Maka total momentumnya setelah tumbukan jadi seperti ini. Untuk bola yang bergerak ke kiri, masanya M, kelajuannya V. Sehingga MV ditambah dengan 4M, ada 4 buah bola, masanya jadi 4M. Keadaan akhirnya adalah diam, maka 4M kali 0. Dengan demikian total momentum setelah tumbukan adalah M dikalikan dengan V. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan ini nilai momentumnya adalah sama. The momentum is conserved. Kemudian kita akan mencoba menumbukkan 2 buah bola. Karena 2 buah bola maka masanya adalah 2M. Moving with velocity V. Dia bergerak dengan kecepatan awal V ya. 2 buah bola ini. Kemudian bola yang ditumbuk ini ada 3 buah bola dengan massa M, maka masanya adalah 3M. Nah, sekarang total momentum sebelum tumbukan, total momentum before the collision, 2 buah bola ini akan ditumbukkan ke kanan, maka kecepatannya adalah V dengan masanya adalah 2M. Sehingga momentum sebelum tumbukannya adalah 2M dikali V ditambah dengan 3 buah bola ini masanya 3M, keadaannya diam, maka kecepatannya 0. Dengan demikian total momentum sebelum tumbukan adalah 2mv. Nah, setelah ditumbukkan, ternyata 2 buah bola juga ini dia akan terpental ke kanan. Kemudian 3 buah bola ini diam di tempat. Dengan demikian, total momentum setelah tumbukan, total momentum after the collision, di sini 3M masanya, keadaannya diam, maka dikali 0, ditambah dengan 2 buah bola tadi yang terpental ke kanan ya, masanya 2M dikalikan dengan kecepatannya V. Dengan demikian, total momentum akhirnya adalah 2mv. Nah, dari sini bisa kita lihat total momentum sebelum tumbukan dengan total momentum setelah tumbukan nilainya adalah sama. The momentum is conserved.
Kemudian energi kinetiknya juga konservatif, jadi tidak mengalami perubahan energi kinetik. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, ciri dari tumbukan lenting sebagian ini masih sama tadi, untuk hukum kekekalan momentumnya tetap berlaku, namun terjadi perubahan energi kinetik. Ada energi kinetik yang berubah menjadi bentuk energi yang lain. Nah, dengan demikian kecepatan sebelum terjadi tumbukan dengan kecepatan setelah tumbukan itu akan mengalami perubahan. Nah, ini cirinya adalah nilai koefisien restitusinya terletak antara 0 sampai dengan 1. Nah, sekarang kita simak video berikut supaya lebih jelas. Nah, di sini ada bola pingpong yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Dari ketinggian sekian, kemudian dijatuhkan, maka ketinggian setelah dia terpantul dari lantai adalah 35 cm. Jadi kurang dari ketinggian semula gitu ya. Nah, mengapa demikian? Nah, ini karena kecepatan bola pingpong antara sebelum terjadi tumbukan dengan lantai dan kecepatan tumbukan setelah terjadi kecepatan setelah terjadi tumbukan dengan lantai, ini nilainya berbeda sehingga bola pingpong tidak dapat kembali ke ketinggian semula. Nah, kenapa? Karena ada perubahan energi kinetik di sini. Nah, ada perubahan energi kinetik yang sebagian berubah menjadi energi panas, sebagian berubah menjadi energi bunyi gitu ya. Nah, dengan demikian untuk hukum kekekalan momentumnya tetap berlaku, namun untuk energi kinetiknya terjadi perubahan. Oke, lalu berikutnya jenis tumbukan yang ketiga adalah tumbukan yang tidak lenting atau disebut sebagai inelastik. Nah, ini cirinya adalah nilai koefisien restitusi tumbukan ini sama dengan 0. Nilai koefisien restitusinya sama dengan 0. Nah, bagaimana kondisinya setelah terjadi tumbukan? Kita simak pada video berikut. Oke, pada tumbukan yang tidak lenting atau inelastic collision, dua buah bola di sini semula saling bertumbukan. Nah, pada tumbukan yang tidak lenting, kita bisa amati tadi bahwa kedua bola ini akan bergerak secara bersamaan dengan kecepatan yang sama, ya, atau dengan kata lain menempel menjadi satu. Momentumnya masih sama, namun energi kinetiknya berubah. Jadi ada loss kinetic energy. Kinetic energy is not conserved, tidak konservatif, atau terjadi perubahan energi kinetik. Nah, bisa kita simak dari simulasi berikut. Nah, di sini ada bola yang berukuran besar, masanya 2M, akan ditumbukkan ke bola yang kecil dengan kecepatan awal 2V. Nah, bola yang kecil ini masanya adalah M, kemudian kecepatan awalnya adalah minus V, negatif karena arah dari bola yang kecil ini berlawanan dengan arah kecepatan dari bola yang berukuran besar. Kalau bola besar ini kecepatannya arahnya ke kanan, maka untuk bola yang kecil kecepatannya ke kiri. Nah, sekarang untuk total momentum sebelum tumbukan, kita lihat di sini bola besar nanti dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 2V, masanya 2M, sehingga momentum awalnya 2M dikali 2V ditambah dengan bola kecil di sini M, kemudian kecepatannya negatif V karena berlawanan dengan bola yang besar ya, sehingga M dikali negatif V, maka hasilnya adalah 4V dikurangi 4MV dikurangi dengan MV, maka hasilnya adalah 3MV. Nah, sekarang kita lihat tadi bola besar dan bola kecil ini
bergerak dengan kecepatan yang sama. Dua bola tadi menempel menjadi satu gitu ya. Nah, sekarang total momentumnya setelah tumbukan adalah 2M tadi, massa dari bola yang besar, kemudian dikalikan dengan V di sini ditambah dengan M, massa bola yang kecil dikalikan dengan V. Nah, di sini kecepatan sesudah tumbukan ini besarnya sama. Nah, dengan demikian 2mv ditambah dengan mv maka hasilnya 3mv. Di sini hukum kekekalan momentumnya masih berlaku. Namun tidak dengan energi kinetiknya. Energi kinetik mengalami perubahan. Momentum is conserved in inelastic collision. Baik, itu tadi adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Kita review sebentar. Yang pertama, jenis tumbukan yang kita pelajari adalah tumbukan lenting sempurna. Ini adalah tumbukan yang tidak terjadi perubahan energi kinetik. Jadi energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan besarnya adalah sama. Cirinya adalah nilai E-nya atau koefisien restitusinya adalah 1. Lalu yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, yaitu tumbukan yang dimana pada tumbukan tersebut ada perubahan energi kinetik antara sebelum dengan sesudah tumbukan. Cirinya adalah nilai koefisien restitusinya antara 0 sampai dengan 1. Jadi terletak antara 0 sampai dengan 1. Kemudian yang ketiga adalah tumbukan yang tidak lenting. Nah, ini adalah tumbukan yang terjadi di mana kedua buah benda ini setelah bertumbukan maka nanti akan bergerak bersamaan dengan kecepatan yang sama. Di mana untuk tumbukan yang tidak lenting ini nilai koefisien restitusinya adalah 0. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dipelajari materi tumbukan di rumah ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.